Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, agar kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dan seterusnya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, ibu ingin mengabsen dulu ya. Afra Tusturi hadir nggak? Hadir ya. Atika Amara, Arif Al-Zikra, Balkis Maulidayanti, Baihaqi, Cut Suharna hadir? Hadir. Cut Mayanti hadir nggak? Hadir juga. Cynthia hadir. Jenny Saswati, Mbak izin, kemana dia? Oh, Muhammad Izzal hadir ya? Muhammad Iqbal hadir. Zuhra Anjani izin. Zulkifli datang ya. Jadi di kelas ini ada 2 orang yang izin, yang lain semua hadir ya. Nah, tapi kelas ini alhamdulillah yang sekolahnya rajin-rajin ya. Ini cita-cita kalian menjadi apa sih? Apa? Ada yang mau jadi dokter? Ada? Yang mau jadi pilot? Ada nggak? Atau ada yang ingin menjadi seorang pemain bola yang terkenal atau pemain musik? Nah, itu semua kita harus dengan belajar menuntut ilmu agar kita dapat mencapai cita-cita kita tersebut. Jadi kita nggak boleh nggak boleh, kita harus rajin datang ke sekolah. Kalau emang saya sakit, kita bilang sama guru kenapa. Jadi kita harus rajin-rajin dalam menuntut ilmu agar semua cita-cita yang kita impikan, yang kita harapkan tercapai. Dan juga dengan berusaha dan berdoa. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pokok pembelajaran ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Siapa di sini yang tahu? Betul. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu apa? Tapi minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu kita belajar tentang berbicara. Nah, berbicara, ibu ingin tanya dulu, apa sih berbicara di mana? Apa yang maksudnya berbicara? Kalau sering kita ulang-ulang, apa itu berbicara? Apa? Iya, mengungkapkan bunyi-bunyi atau kata-kata artikulasi untuk mengembangkan atau untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, ide, dan lainnya, dan informasi. Nah, menulis ini juga termasuk dalam keterampilan berbahasa. Ada yang tahu apa saja keterampilan dalam berbahasa? Apa? Iya, berbicara, menulis, menyimak, dan membaca. Jadi kita sekarang akan memasuki dalam 4 keterampilan berbahasa, tapi yang menulis. Kemarin minggu lalu kita kan sudah belajar tentang berbicara. Nah, jadi sekarang kita akan belajar apa itu menulis, apa saja tujuannya, jenis-jenis dalam menulis, dan lain-lainnya.
sedikit apa itu menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, pikiran, pengalaman kita, dan juga pengetahuan yang kita tuangkan melalui catatan dengan menggunakan aksara, simbol, dan juga lambang-lambang tulisan yang dibuat secara tulisan. Dan berbicara menulis ini juga ini sebagai alat berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak tatap muka, itu melalui misalnya surat itu. Misalnya kita ingin menanyakan kabar teman kita yang ada di daerah, bisa kita menggunakan surat. Atau orang lain misalnya sanak saudara kita yang jauh, kalau misalnya kita nggak ada telepon, HP, kita dapat mengirim surat. Karena dulu sebelum kita mengenal telepon, kalau kita ingin bertanya kabar ke saudara kita yang jauh, kita menggunakan surat dengan menulis, ya kan? Dengan cara menulis dan mengirimnya kepada saudara kita. Kalau sekarang kan lebih enak, ada handphone, kita dapat bertatap muka dan lainnya. Nah, sudah mengerti apa itu menulis? Iya, secara singkatnya suatu kegiatan untuk mengembangkan pikiran, gagasan, dan juga pengalaman. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan fungsi untuk menulis? Apa tujuan kita menulis? Apa? Misalnya ini ibu kasih kalian satu origami. Ibu minta kalian untuk menuliskan apa saja yang ada dalam pikiran kalian. Misalnya kalian mau tulis apa, misalnya menulis nama pun boleh, atau apa saja yang ada di pikiran kalian. Dengan begitu kita dapat mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita ingin menulis pengalaman kita, kemarin saya begini dan saya mengalami ini ya bisa untuk mengembangkan, untuk mengetahui potensi yang ada dalam kita. Dan dengan cara kita menulis, kita juga dapat memperbaiki tulisan kita. Ini mungkin ada yang di sini ya, mungkin ada yang hari guru atau hari ibu, kalian bisa surat untuk ibu kalian karena kalian tidak berani mengungkapkan langsung. Dan selanjutnya fungsi menulis yaitu untuk melatih kita dalam mengorganisasi gagasan-gagasan secara sistematis dan tersurat. Nah, misalnya pertama kita tulisnya ini sembarangan dulu, ecek dulu, kita pura-pura dulu terus di kertas lain, nanti baru kita tulis secara dengan bagus di buku yang ingin kita tulis. Nah, dan dengan kita menulis, kita juga dapat mengembangkan atau memecahkan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Misalnya hari ini saya lagi lagi marah sama siapa, kita dapat mengungkapkannya melalui tulisan. Mungkin yang begitu pikiran kita ini akan lebih biar tenang, lagi berkaruan, karena kita sudah mengungkapkannya melalui tulisan. Selanjutnya, untuk membiasakan diri kita atau penulis untuk lebih berpikir secara kritis, lebih bernalar. Mungkin dia melalui lisan berbicara, dia takut untuk mengungkapkan perasaannya, tapi dengan tulisan dia lebih berpikir, lebih cepat menyerap apa yang ingin dia tulis, lebih bisa. Karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang lebih mudah berbicara daripada menulis. Dalam menulis kita juga harus mengenal ini dulu abjadnya, huruf-hurufnya. Jadi misalnya nih, buat contoh, kita harus lebih mengenal dulu abjadnya, ABCD-nya, hurufnya. Nah, kalau tidak mengenal ini, bagaimana kita bisa menulis? Ya kan? Jadi
kita harus mengenal dulu hurufnya, abjadnya, baru kita dapat menulis. Iya, menulis juga seperti berbicara, tapi berbicara menggunakan lisan, menggunakan mulut. Sedangkan dalam menulis kita menggunakan alat-alat seperti pena, buku, dan juga ini tangan untuk bergerak. Jadi fungsi tujuan menulis sama juga seperti tujuan dalam berbicara. Yang pertama itu untuk memberitahukan dan menjelaskan. Misalnya gini, ada surat dari polisi atau surat dari dokter bahwa anak yang bernama Arif Al-Dikra mengalami mengalami penyakit ini, dia harus begitu. Misalnya itu juga menjelaskan bahwa seorang yang bernama Arif Al-Dikra mengalami atau mengidap penyakit, misalnya apa ya, ini misalnya polip atau lainnya. Atau contohnya untuk menjelaskan surat dari kepala sekolah, misalnya kepala sekolah memberitahukan bahwa hari ini pada tanggal ini semua elemen yang ada di sekolah ini kita liburkan karena ada acara memperingati hari Maulid misalnya, atau hari raya. Jadi kita libur sampai tanggal ini, tanggal 17 misalnya gitu. Mengerti? Ya, ini juga ada surat misalnya tentang ini surat pembayaran listrik, juga itu termasuk menjelaskan bahwa tagihan listrik kita. Nah, selanjutnya itu untuk meyakinkan dan mendesak. Di sini misalnya kita membeli apa ya? Misalnya di sebuah sabun itu ada tulisannya mencerahkan, menghaluskan, atau di sampo untuk menghilangkan ketombe ini. Sehingga kita tertarik, jadi meyakinkan, oh yang kita pakai misalnya ini ada isi lebih banyak, ini juga untuk mendesak kita untuk membeli produk ini milik Roma. Jadi kita akan lebih membeli ini daripada yang dulunya, mungkin dulunya kan lebih kecil, ini lebih besar misalnya gitu. Jadinya itu menceritakan sesuatu. Mungkin misalnya kita ingin menulis cerpen atau puisi, dalam puisi tersebut juga menceritakan sesuatu, misalnya cerita seorang penjaga atau siapa gitu, cerita seorang ibu misalnya, menceritakan seorang ibu. Atau dalam menulis kita juga dapat menceritakan pengalaman hidup kita. Dan selanjutnya itu menggambarkan sesuatu sama juga seperti menceritakan. Nah, sudah paham sampai di sini tujuan dari menulis. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis dalam menulis. Nah, Ibu mau tanya, apa saja sih jenis-jenis dalam menulis? Ada tahu? Iya, pertama ada jenis narasi, eksposisi, argumentatif, dan juga persuasif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu jenis menulis secara narasi. Ada tahu? Nah, menulis secara narasi yaitu penulis menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh si penulis tersebut berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, kemarin sore saya pergi ke rumah Arif. Misalnya, di sana kami melewati gang-gang kecil dan tepat di waktu 17 kami sampai di rumahnya. Pokoknya begitulah sedikit cerita contohnya. Pokoknya dia berkembang dari waktu ke waktu dan juga pengalaman dari si penulis tersebut. Nah, selanjutnya deskripsi. Di sini penulis ingin menyampaikan informasi mengenai peristiwa, kondisi, dan keadaan di satu tempat, misalnya waktu,
benda, suasana yang itu merupakan hasil observasi melalui misalnya yang kita melihat, mendengar, yang disampaikan melalui kata-kata atau tulisan. Misalnya ya, Ibu kasih contoh. Pada suatu hari saya melihat seekor kucing di samping danau. Dia sedang bersedih karena ibunya sudah mati. Misalnya gitu lah, itu menerangkan tempat di pinggir sungai. Suasananya sedih, itu objeknya kucing. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada eksposisi. Eksposisi ini penulis ingin menyampaikan tentang sesuatu fakta atau opini yang bertujuan untuk menerangkan, menguraikan, menjelaskan sehingga pengetahuan dari pembaca atau pendengar dapat bertambah. Misalnya nih ya, cara-cara membuat nasi goreng itu kan menguraikan. Pertama, bawang putih, bawang merah, bumbunya, nasi. Setelah itu digoreng pakai minyak, misalnya gitu. Itu kan untuk menguraikan atau menjelaskan misalnya seperti yang ada di majalah-majalah, di makalah, itu juga termasuk eksposisi. Dan selanjutnya argumentatif, yaitu penulis ingin menyampaikan suatu hal yang fakta atau opini bertujuan untuk menerangkan. Nah, selanjutnya itu argumentatif. Di sini penulis ingin menyampaikan sesuatu yang bertujuan untuk meyakinkan dan mendesak pembaca agar pembaca dapat mematuhi 5 pendapat yang ditulis oleh si penulis ini. Contohnya terjadi banjir di Aceh Timur. Itu disebabkan oleh misalnya banyak sampah di sungai. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Karena apa? Karena bila kita membuang sampah di sungai, ini dapat menyebabkan banjir, dan banjir dapat berdampak buruk bagi kita. Misalnya nanti dapat hasil panen kita ada lagi. Nah, itu juga meyakinkan atau mendesak bahwa jika kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan banjir atau lalu lintas, atau banyak terjadi kecelakaan di lalu lintas, dan banyak pengendaraannya tidak menggunakan helm. Itu juga untuk menjelaskan untuk mempengaruhi pembaca agar dia selalu memakai helm. Ada kalimat persuasif. Di sini penulis ingin menyampaikan yaitu dengan cara mengajak, bertujuan untuk mengajak atau menghimbau orang-orang atau pembaca agar tergiur dengan pendapat dia, atau meyakinkan seorang melalui tulisan. Misalnya gini, ayo kita makan buah-buahan agar kulit kita menjadi lebih sehat dan kenyal. Atau misalnya gini, ayo kita harus lebih menghemat uang untuk kita tabung. Atau ayo kita harus hidup sehat dengan cara makan makanan sehat yang ada karbohidrat, protein, dan lainnya. Atau ayo kita harus melakukan ini agar terhindar dari penyakit kanker atau lainnya. Nah, kita kan sudah belajar apa itu menulis. Menulis adalah untuk mengungkap suatu kegiatan, untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan ide, pengalaman, dan juga pengetahuan kita melalui tulisan. Dan ada juga fungsi dan tujuan menulis. Fungsinya tujuannya untuk meyakinkan dan mendesak, menceritakan sesuatu, memberikan informasi, dan lainnya. Dan juga ada jenis-jenis dalam menulis, yaitu ada jenis eksposisi, narasi,
argumentatif, persuasif, dan deskripsi. Ibu rasa cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalian untuk mengerjakan di buku latihan jenis-jenis contoh dari jenis-jenis kalimat deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Minggu depan dikumpul ya. Udah cukup di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.